Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Hari ini kita bertemu kembali lewat pembelajaran daring. Hari ini kita masuk pada tema pertama, subtema yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita mencoba memahami kemanusiaan dan kealahan Yesus pada subtema ini. Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, luhur, jauh, dan transenden. Tetapi sekaligus adalah Allah yang menjadi manusia, diam di antara kita, dekat dengan kita manusia, dan imanen. Kita lihat ciri-ciri manusia. Pertama, manusia itu dilahirkan. Dan yang kedua, berjenis kelamin. Ketiga, dapat marah, kecewa, senang, gembira, sedih. Kemudian keempat, dapat bekerja. Kelima, bertumbuh. Dan keenam, dapat mati. Inilah ciri-ciri manusia. Kemudian kita lihat ciri-ciri Allah. Pertama, Allah itu Esa. Dan kedua, Allah penuh kasih. Ketiga, Allah itu pemaaf, pengampun. Keempat, immortality, tak dapat mati. Inilah ciri-ciri Allah. Dalam diri Yesus terdapat dua dimensi, yakni dimensi kemanusiaan dan dimensi ilahi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam diri Yesus tampak secara sempurna bahwa Ia sungguh manusia dan sungguh Allah. Walaupun Ia Allah, namun Ia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Yesus yang adalah Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi, ingin merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura jadi manusia. Dia manusia sejati. Dimensi kemanusiaan Yesus tampak dalam yang pertama, Yesus punya ayah dan ibu. Mengikuti sensus penduduk, dilahirkan dari rahim Maria. Itu bisa kita baca dalam Lukas 2 ayat 1-7. Kemudian Yesus bekerja menjadi tukang kayu, mengikuti pekerjaan ayah asuhnya atau bapak asuhnya, yaitu Yosef. Nanti kita baca dalam Markus 6 ayat 3. Kemudian Yesus bisa marah. Itu bisa kita baca dalam Lukas 19 ayat 45. Yesus juga bisa merasa sedih. Lukas 14 ayat 34. Yesus juga merasa lapar. Matius 21 ayat 18. Yesus juga merasa ketakutan.
Markus 22 ayat 44. Yesus juga mengalami kematian. Lukas 23 ayat 44-49. Nah, itulah ciri-ciri Yesus sebagai manusia. Kemudian dimensi kealahan Yesus tampak dalam: pertama, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-3. Kemudian warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Nanti bisa dibaca dalam Lukas 2 ayat 11. Berikutnya peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Misalnya penggandaan roti. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus berjalan di atas air. Yesus bangkit dari alam maut. Yesus naik ke surga dan lain-lain. Bagaimana dengan kita sebagai murid Yesus? Dengan memahami Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Walau dia Allah, dia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Kita patut bersyukur kepadanya, karena Allah yang sungguh baik. Ia sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Inilah sekedar penjelasan tentang pelajaran kita hari ini untuk memahami Yesus sebagai Allah dan sekaligus manusia. Semoga anak-anak ibu yang ada di rumah dapat memahami bahwa Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu minggu depan.